Sudah siapkah kita beribadah hari ini? Sudah dong, Grace. Ayo kita buka ibadah hari ini dengan nyanyian supaya teman-teman tambah semangat. Ayo Kak, kita belajar bersama ya. Oke, Grace. Ayo teman-teman yang di rumah berdiri semua ya. Kalau sudah, jika Angel bilang, "Siapa anak Tuhan?" kalian jawab, "Saya." Lalu, maukah kita bertumbuh sehat? Kalian jawab, "Ya, saya mau." Kemudian saat aku bilang ayo, kita akan menyanyikan sebuah kalimat, yaitu, "Hai kawan anak Tuhan, rajinlah ke gereja, puji Tuhan, dengar firman, berdoa dan bersaksi." Kita coba ya. Siap Kak. 1, 2, 3. Siapa anak Tuhan? Saya. Maukah kita bertumbuh sehat? Ya, saya mau. Ayo. Hai kawan anak Tuhan, rajinlah ke gereja, puji Tuhan, dengar firman, berdoa dan bersaksi. Yes, yes, yes. Lagi dong Kak. Ayo kita lakukan lagi. 1, 2, 3. Siapa anak Tuhan? Saya. Maukah kamu bertumbuh sehat? Ya, saya mau. Ayo. Hai kawan anak Tuhan, rajinlah ke gereja, puji Tuhan, dengar firman, berdoa dan bersaksi. Supaya kita lebih semangat lagi, kita lakukan sekali lagi. 1, 2, 3. Siapa anak Tuhan? Saya. Maukah kita bertumbuh sehat? Ya, saya mau. Ayo. Hai kawan anak Tuhan, rajinlah ke gereja, puji Tuhan, dengar firman, berdoa dan bersaksi. Yes, yes, yes. Sudah pada semangat kan teman-teman? Semangat dong. Ayo kita berdoa dengan semangat juga untuk ibadah hari ini. Tuhan Yesus yang baik, berikanlah kami pada ibadah hari ini, Tuhan. Terima kasih untuk kebaikan-Mu sehari ini, Tuhan. Sebentar lagi kami akan memuji Tuhan dan menyembah dan mendengarkan firman-Mu, Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Semangat beribadah ya teman-teman. Yeay! Hai adik-adik, salam sehat, salam semangat buat kita semua. Hari ini yuk kita belajar tentang tiang awan dan tiang api. Minta Tuhan Yesus urapi kita dalam hati kita dan pikiran kita supaya kita boleh mengerti apa yang Tuhan mau dari cerita ini. Siap adik-adik? Yuk kita dengarkan ya. Tiang awan dan tiang api. Di sejarah bangsa Israel, waktu itu bangsa Israel dipaksa untuk kerja terus. Siang malam suruh kerja terus. Kalau badannya sakit, biasanya kita kan izin, "Pak, saya sakit tidak bisa kerja." Tapi di Mesir ini tidak boleh untuk tidak bekerja. Mereka harus bekerja dan harus bekerja. Nah, orang-orang ini sedih sekali. Dia juga bilang sama Tuhan, "Tuhan, aku susah, aku sedih, aku capek." Tuhan juga mendengarkan. Tuhan kirim Musa dan Harun. Harun dan Musa ini diminta membebaskan orang Israel ke Raja Firaun. Dan apa yang dikerjakan? Raja Firaun tidak mau membebaskan bangsa Israel, tapi malah bangsa Israel diberi beban lagi. Wah, tambah susah, tambah sedih. Akhirnya Tuhan memberikan 10 hukuman kepada bangsa Mesir. Tuh lihat nomor 1, ada air menjadi darah. Orang-orang gimana? Mau minum kok jadi darah? Nggak mau minum, nggak jadi minum. Kedua, ada kata itu keluar dari mana-mana,
masuk ke kamarnya Firaun juga. Wah, Firaun bingung, ini kenapa ini kata seperti ini ya. Kata pergi, nyamuk yang datang padanya gigiti kita semua. Gimana kalau digigit nyamuk? Wih, gatal semua ya. Nah, nyamuknya pergi, yang datang apa? Lalat pikat. Ngu sana sini. Akhirnya jijik lah kita ya. Nah, lalat pikat pergi, apa yang datang? Penyakit sampar. Wabah penyakit ini kemana-mana, ke semua orang, ke semua rakyat Mesir. Nah, orang-orang semua pada sakit-sakitan, pada ada yang meninggal. Penyakit sampar pergi, datang lagi wabah. Penyakit apa? Barak, kayak borokan gitu. Wih, jijik. Semua orang pada borokan, pada sakit semua. Nah, terus penyakit baraknya pergi, ada hujan es yang datang yang menghukum bangsa Mesir. Wah, dingin sekali, aku dingin, katanya gitu ya. Dingin banget karena hujan es setiap hari, setiap saat. Nah, hujan esnya berhenti, belalang datang dari semua jurusan, belalang keluar semua sampai masuk ke kamar. Gimana kalau ada banyak belalang? Kan kita bingung bagaimana kita mengusirnya karena banyak sekali ya. Nah, belalang pergi, apa yang datang lagi? Gelap gulita. Siang gelap, malam gelap, kita tidak bisa lihat semuanya, tidak bisa lihat sana sini, tidak ada terang sedikit pun. Wah, gelap gulita pergi, apa yang datang lagi? Anak-anak sulung pada mati, juga anak sulungnya Pak Raja Firaun. Dia mati, anak sulung binatang juga mati, semuanya anak-anak sulung mati. Pak Firaun gimana? Dia panggil Musa. Musa, sini Musa, katanya gitu. Musa datang kepada Pak Firaun. Dan Musa dibilang sama Pak Firaun, Musa, kamu cepat pergi, bawa bangsa Israel pergi. Tempatku susah kayak gini terus. Nah, akhirnya Pak Musa mengajak semua bangsa Israel pergi dari tanah Mesir. Ya, bangsa Israel berangkat bersama-sama semuanya. Ada anak kecil, anak besar, semua dibawa pergi ke tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan. Bangsa Israel tidak hanya sedikit, tapi banyak sekali. Barang-barangnya juga dibawa, binatangnya juga dibawa, dan melewati apa? Padang gurun. Padang gurun itu hawanya gimana? Panas sekali. Panas banget, tidak ada payung, tidak ada adang-adangnya gitu ya. Jadi panas sekali. Tapi Tuhan itu maha kuasa. Tuhan itu sebagai tiang awan pada siang hari, sehingga bangsa Israel tidak merasa kepanasan, tidak merasa capek. Mereka senang sekali berjalan. Dan pada waktu malam menjadi tiang api, sehingga bangsa Israel tidak merasa kedinginan, tapi merasa baik-baik saja dan jalan terus. Tapi apa yang ada terjadi di tanah Mesir, di Raja Firaun? Nah, Firaun berbalik hati. Dia pengen bangsa Israel kembali ke Mesir. Lalu Firaun mengajak pasukannya untuk siap-siap mengejar bangsa Israel. Dipanggillah pasukannya, "Hai pasukan, ayo kita siap-siap semua. Kita kejar bangsa Israel supaya kembali ke Mesir dan
mengerjakan semua pekerjaan kita. Semua pada siap-siap dan kereta kuda pun disiapkan. Semuanya akan lari mengejar bangsa Israel. Nah, bangsa Israel melihat dari jauh bahwa Firaun bersama pasukannya mengejarnya. Wah, bagaimana hati kita kalau kita lihat kayak gitu? Padahal kita cuma jalan kaki dan Firaun naik kereta kuda, kan jalannya cepat sekali. Wah, pasti kita diserang, pasti kita kalah, kita pasti mati. Pak Musa, gimana ini Pak Musa? Lalu Musa mengajak kita semua bangsa Israel berdoa. Tuhan Yesus, tolong kita ikut campur ya Tuhan, ikut campur. Tuhan, tolong kami Tuhan. Nah, apa yang terjadi? Tiang awan itu berbalik ke belakang di antara bangsa Israel dan bangsa Mesir. Tiang awan itu menutupi bangsa Israel sehingga Firaun dan pasukannya tidak bisa melihat bangsa Israel. Dia bingung, mana ya bangsa Israel? Kok tidak kelihatan ya? Mana ya? Nah, di siang hari, tiang apa tadi? Tiang awan. Di pada malam hari, tiang api menutupi bangsa Mesir. Sehingga gelap gulita tidak bisa melihat bangsa Israel. Tertutup. Gelap. Firaun kehilangan jejak, bingung. Wah, bangsa Israel sudah tidak ada. Oh, penyertaan Tuhan buat bangsa Israel luar biasa ya adik-adik ya. Itulah yang dimaksud dengan tiang awan dan tiang api. Tuhan itu menjagai kita, orang percaya, setiap saat, setiap waktu. Jadi kita nggak boleh khawatir. Kita ingat janji-janjinya Tuhan bahwa Tuhan akan menyertai kita selalu dan selalu, sehingga kita terus bersuka cita. Nah, adik-adik, ada satu ayat yang buat kita hafalkan hari ini. Bunyinya apa? Aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Tuhan Yesus tidak akan meninggalkan kita, orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Allahku dahsyat, amin. Amin. Ayo Kak, kita ajak adik-adik di rumah untuk memuji Tuhan bersama kita. Semua adik-adik harus memuji Tuhan sambil bergerak ya. Selain supaya lebih semangat, juga akan lebih sehat. Benar sekali. Siap adik-adik, ikuti gerakan kami ya. Dari utara ke selatan, terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diciptakan. Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu.
Dari utara ke selatan, terdengar hujan bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, tinggikan namamu, tinggikan namamu, Allahku dahsyat. Jangan pernah lelah berkreasi ya adik-adik. Isi kegiatan kita di rumah dengan hal-hal yang positif. Contohnya dengan mengerjakan kreativitas Warrior Kids. Ayo kita buat bersama, boleh dibantu orang tua, kakak, atau adik ya adik-adik. Minggu ini kita akan membuat sushi telur gulung sosis. Cara membuatnya adalah siapkan seluruh alat dan bahannya, yaitu ada piring, alat menggoreng, telenan, minyak, 2 sosis, 2 telur, nasi secukupnya, dan garam secukupnya. Lalu siapkan nasi, sosis, telur, sejumput garam, dan alat-alatnya. Potong sosis menjadi 4 seperti di gambar ya contohnya. Setelah itu pecahkan telur dan beri sejumput garam, lalu kocok lepas telur. Beri minyak di atas menggoreng, lalu panaskan menggunakan kompor. Hati-hati ya dalam menggoreng adik-adik. Setelah api panas, masukkan sosis dan digoreng sampai warna kecoklatan. Setelah sosis matang, tiriskan, lalu kita menggoreng telur yang sudah kita kocok itu. Tunggu telur hingga matang. Setelah matang, langsung kita tiriskan. Jangan lupa matikan kompor ya adik-adik. Lalu letakkan telur di atas telenan yang bersih. Setelah itu beri nasi di atas hingga padat. Lalu diberi sosis di atas nasi seperti di gambar ya. Setelah itu gulung telur dan potong-potong sushi tersebut bundar-bundar, lalu taruh di piring. Oh iya, apabila teman-teman di rumah tidak memiliki bahan yang kami sebutkan tadi, teman-teman bisa menggunakan apa yang ada di rumah. Dan sebelum menikmati hasilnya bersama keluarga, jangan lupa difoto dulu dan kirimkan ke nomor Kak Friska. Bener banget nih, karena ada hadiah menarik menanti kita. Semangat membuatnya teman-teman. Tuhan Yesus memberkati. Akhirnya kita sampai di penghujung ibadah hari ini. Terus ingat dan percaya bahwa Tuhan yang dahsyat itu selalu menyertai kita ya teman-teman. Jangan lewatkan siaran Warrior Kids di Radio Suara Keluarga Kerajaan pada hari Jumat pukul 3 sore. Ada tawa janda di dalam Tuhan bersama Warrior Kids, little kids with a big spirit. Akhirnya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau telah menyertai ibadah kami hari ini. Tuhan, kiranya Engkau memberkati kami supaya tidak bosan dalam ibadah online service di rumah. Kiranya Engkau memberkati orang tua kami yang bekerja, berikanlah keberhasilan. Berkati kami semua yang ada di rumah Tuhan, juga teman-teman yang sedang menonton. Berkati kami semua Tuhan. Haleluya. Amin. See you next week, Warrior Kids. Jesus loves and bless.